Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan yang terhormat, sebelumnya saya pembicara pertama dari tim pemerintah. Dengan mosi kali ini, Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Baik, Dewan yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita pada saat ini sudah dikelilingi oleh berbagai teknologi yang sudah sangat maju. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, otomatisasi telah menjadi bagian penting dari sistem industri di era modern seperti pada saat ini. Munculnya teknologi ini memang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Tetapi di sisi lain, hal ini justru membuat jutaan pekerja kehilangan pekerjaannya. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Dewan yang terhormat, otomatisasi adalah penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Artinya, kegiatan dalam menciptakan suatu barang atau jasa, sebagian besar atau bahkan seluruhnya dikendalikan oleh mesin, robot, atau sistem teknologi tanpa keterlibatan langsung dengan tenaga kerja manusia. Otomatisasi yang kami maksud adalah menggantikan sebagian besar tenaga manusia dengan robot. Contohnya, sebuah perusahaan mobil menggunakan sistem mesin otomatisasi untuk melakukan proses pengelasan, pengecatan, dan bahkan perakitan komponen-komponen mobil. Dan tugas manusia dalam hal ini hanya perlu memantau dan mengontrol pekerjaan mesin otomatis tersebut. Dalam mosi kali ini, Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi yang berarti tarif khusus yang lebih tinggi dari tarif normal atau melakukan pembayaran yang lebih besar dari biasanya terhadap perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses produksi. Contohnya, perusahaan otomotif, elektronik, makanan dan minuman, serta tekstil. Tujuannya dengan pemberian pajak atau pelimpahan pajak yang lebih tinggi ini untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja yang terdampak akibat otomatisasi yang dilakukan. Kami sebagai tim pemerintah mendukung penuh kebijakan ini sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan sosial serta untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menciptakan ketimpangan baik secara ekonomi maupun sosial lebih dalam. Dewan yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa argumen yang akan mendukung kebijakan ini. Argumen yang pertama, otomatisasi secara besar-besaran menciptakan pengangguran massal. Dengan menggantikan manusia dengan mesin, artinya perusahaan memutus mata pencaharian banyak pekerja, terutama kelompok buruh. Kelompok buruh di sini merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah atau imbalan. Dapat kita saksikan bahwa saat ini saja banyak pengurangan karyawan karena pekerjaan yang awalnya mereka kerjakan diambil alih oleh mesin tersebut akibat teknologi yang semakin maju dengan otomatisasi sistem atau robotika. Solusinya, negara harus hadir dengan menarik pajak yang lebih tinggi dari perusahaan yang melakukan otomatisasi untuk mendanai program bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi mereka yang terdampak. Orang-orang yang terkena pemecatan, pengurangan karyawan karena peralihan sistem yang awalnya mereka kerjakan menjadi otomatis melalui sistem harus mendapatkan jaminan berupa bantuan sosial. Argumen yang kedua, pajak tinggi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Perusahaan besar tentunya akan menikmati efisiensi biaya dan mendapat profit atau keuntungan yang tinggi berkat otomatisasi. Karena mereka hanya mengeluarkan biaya minimum tapi mendapatkan keuntungan atau profit maksimum. Maka wajar jika negara menarik kontribusi yang lebih besar dari mereka. Pajak ini bukan bentuk hukuman atau menuju ke arah yang negatif, melainkan kompensasi akibat dampak sosial yang tentunya lebih besar dampak negatifnya
yang ditimbulkan seperti yang sudah saya sebutkan, contohnya pengangguran massal sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab di mana pihak yang diuntungkan dengan otomatisasi harus memberi atau membagi kembali pada masyarakat yang terdampak. Argumen saya yang ketiga, tanpa peningkatan pajak, timpangan akan semakin ekstrim. Jika negara tidak melakukan kebijakan tersebut, perusahaan besar yang dimaksud akan terus mengutamakan efisiensi dan keuntungan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Ketimpangan ekonomi dalam masyarakat akan semakin jelas. Hal ini tentunya akan yang pertama berdampak pada stabilitas sosial. Yang kedua, meningkatkan resiko kesenjangan yang semakin dalam. Dan yang ketiga, hak-hak dasar masyarakat tidak terpenuhi akibat ketimpangan ekonomi. Pajak tinggi menjadi salah satu hal yang sah dan adil untuk mendistribusikan dan menyamaratakan hasil ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Dengan peningkatan pajak terhadap perusahaan manufaktur yang menerapkan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya, negara akan yang pertama menjamin keadilan sosial ekonomi dengan bantuan langsung bagi pekerja terdampak. Yang kedua, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi untuk mencegah munculnya kelas bawah permanen yang tersingkir dari pasar kerja akibat hal-hal yang sudah saya jelaskan seperti pengangguran massal, pengurangan karyawan, dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk berbagai hal, termasuk sektor pendidikan, program jaminan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Jadi, Dewan yang terhormat, mosi ini bukan untuk menolak kemajuan teknologi dengan membebankan pajak yang tinggi pada kelompok tertentu, tapi untuk mengelola dampak yang ditimbulkan secara adil. Kami hanya ingin menciptakan sistem yang efektif, efisien, di mana otomatisasi tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya sekedar kata, tapi logika dan fakta nyata. Kami tim pro bukan sembarang bersuara. Kami mendukung mosi demi kesejahteraan bersama. Sekian dan terima kasih.